Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Abis ini, aku masukkan suaranya ya. Panik gitu. Sudah masuk suaranya. Udah. Sudah. Astaga. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 94. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-94. Panik tiba-tiba. Kita bersama mendengarkan 3 lagu. Tadi ada request dari Glovin, Chizu, Jeep Date atau Home Date. Kemudian request dari Peter Wongso, Day 6 dengan Where the Sea Sleeps. Ada request dari Call Million, I Love You dari Cliff Edge, serta Jiame atau Sayonara I Love You. Nah ya, sekarang kita akan masuk ke segmen kedua. Kalau begitu masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Chloe. Sebelum masuk ke segmen kedua, Stories Behind Streaming Scene of Guestar, mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya ke Chloe via teks bisa 99 channel poin di chatroom, atau kalau mau berlangsung dengan Chloe via audio bisa 369 channel poin saja. Kemudian kalau mau request lagu ada 1 slot lagi seperti yang nanti di ujung, bisa 189 channel poin saja asalkan ada di Spotify. Mari kalau begitu kita masuk ke segmen kedua, Stories Behind Streaming Scene of Guestar. Kak Chloe, pertanyaan pertama dari saya, apakah punya kebiasaan yang biasa dikerjakan sebelum streaming atau pas lagi streaming ya? Kebiasaan ya. Sebenarnya sih nggak ada kebiasaan khusus ya kalau aku biasanya. Tapi aku kayak sering pelupa. Kan biasanya kan kalau mau stream kan biasanya buka web dulu kan, misalkan kayak buka untuk SO atau apapun itu. Terus kadang juga aku suka isi air putih. Itu sih, itu doang. Sehari bisa berapa banyak minum air putih? Sebelum pas break kamu kan ngisi ulang air putih juga ya? Nggak nentu sih. Kadang kalau misalkan habis aku nitip mau isi air putih kan. Jadi kayak nggak nentu juga untuk air putihnya. Tapi kadang ada orang beberapa yang kayak redeem hydrate gitu kan. Jadi ya nggak nentu juga berapa botol habisnya. Karena aku juga ganti-ganti. Nggak yang segini, ada yang gede, ada yang kecil, bla bla gitu. Ini tadi kamu bilang kalau misalnya di awal-awal nge-stream kamu biasanya kayak buka web tertentu. Tahu tidak kalau di OBS itu ada yang namanya script, auto script ya? Itu apa ya? Di OBS kalau misalnya kamu pakai script, dia itu punya bukan, sekarang udah ada versi Lua, lebih bagus Kak. Ada tool auto starter. Aku pribadi kan juga nge-stream pakai OBS. Kemudian itu banyak yang dibuka di awal ya. Buka streamer board, buka overlay buat ngapain keyboard segala macam. Kemudian buka chat juga. Daripada aku juga pelupa, aku pakai auto starter Kak. Jadi kalau dia buka OBS langsung kebuka segala yang perlu dibuka. Jadi aku kayak nggak perlu lupa lagi. Oh, auto starter. Mari kita catat. Mau aku cari kan Kak? Boleh, nanti dinian aja. Auto starter OBS. Ini kayaknya CPU ku spiking gara-gara Chrome. Nanti aku cek-cek ya kalau begitu. Ini Kak ngeripuh. Kalau misalnya mau cek yang di chat ada, bisa di chat room. Ini tinggal diinstal dan tinggal dipakai. Aku pakai ini Kak. Jadi kalau misalnya semua yang perlu dibuka di awal aku sudah kebuka pakai ini biar nggak kelupaan. Mereka juga pelupa biasanya. Kamu kalau misalnya mau nge-stream begitu, apakah dipilih dulu ya gamenya yang mau dimainkan di hari-hari tertentu atau tidak? Aku kan ada jadwal dan aku punya set yang mau dimainin. Kalau kamu nggak ada kah? Dulu aku ada, Mas Adli. Dulu aku ada kayak misalkan Senin, Selasa, Rabu aku main Final Fantasy. Terus Kamis, Jumat, Sabtu aku main Danganronpa. Terus minggunya aku off gitu. Dulu aku ada schedule juga. Tapi ya karena ada sibuk in real life, aku sekarang nggak nentu streamnya kapan. Tapi untuk saat ini tuh kadang aku streamnya tuh Sabtu Minggu gitu. Sabtu Minggu aja. Yang lainnya aku kadang stream kadang enggak.
semut-mutan aku aja sih paling. Kalau hari Ini biasa gitu. kamu yang nge-streamnya cuma di hari Sabtu Minggu, apakah ada Jadwal? bukan, ada game yang dipilih terlebih dahulu ya di awal-awal. Misalnya hari ini aku pengen main The Carter, besok aku pengen main ini begitu. Tidak adakah? Atau langsung saja? Kayak gas Biasanya sih langsung aku main langsung stream. aja. Langsung sih kayak misalkan ada yang ngajak kita Fall Guys gitu, ya udah kita sambil stream deh aku gitu, atau kayak The Carters sambil stream gitu dan lain-lain gitu. Oke. Satu lagi Kak, Biasanya- mumpung biasanya kenapa tuh? Biasanya kalau yang co-ops gitu sih Sabtu Minggu. Oh, oke. Semacam The Carter sama yang follow tadi. Iya, follow juga. Oke, aku mau tanya ini Kak, mumpung masih di pertanyaan di topik yang ini. Kalau kamu kan nge-stream on cam kayak aku Kak. Mm-mm. Kan perempuan. Mm-mm. Mandi dulu kah? Iya. Atau langsung saja dari luar? Atau sudah lama-lama? Aku sebenarnya nanya kan perempuan karena kan perlu basah rambut Iya. mungkin ya. Keringinnya pasti lama kan kalau misalnya rambut panjang gini. Aku paling kan kadang biasanya aku streamnya siang ya waktu dulu tuh. Yaitu biasanya mandi pagi dulu waktu itu. Tapi kalau untuk sekarang-sekarang kan aku misalnya Sabtu, Minggu tuh malam, yaitu mandi terus ya keringin terus rambutnya di bla 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 gitu. Ini styling sama pakai make up sendiri kah kalau begitu? Iya. Bagus loh. Tapi kalau misalnya mau nge-stream itu selalu pakai make up dan styling dulu rambut? Enggak. kadang pakai, kadang enggak. Semut-mutan aku aja sih. Biasanya kebanyakan enggak. Kayak bodo amat gitu. Paling cuma nyisir aja gitu. Wih, bagus kok. Kita pakai ini kadang kayak kalau daripada malas gitu ya udah pakai ini aja gitu supaya agak stylish lah gitu atau gimana. Makanya bebas sih aku yang pakai aja gitu. Oke, ada komentar Kak, katanya ritualnya manggil MUA Kak Chloe tiap mau stream. MUA. Mau apa? Mau apa namanya? Makeup artist Kak. Wedding. Tapi mau tanya dong kalau misalnya nanti ada dananya dan sudah menjadi besar dan fansnya semakin banyak. Wah. Dan sudah ada duit, apakah mau pakai MUA ya? Enggak. Aku kenapa enggak? Aku lebih suka ngeinian sendiri makeup sendiri. Soalnya kadang ya aku melihat beberapa MUA yang kalau misalkan kita di makeup sama mereka kayak badut. Oh, ya, oke. Aku pernah melihat beberapa teman aku kayak gitu, jadi aku kayak nope, kayaknya aku belajar aja deh. Kan banyak tutorial sekarang tuh di YouTube, di TikTok, di IG dan lain-lain gitu. Oke. Sampai sekarang kalau ada event-event tertentu make upnya sendiri? Iya. Yang freerun itu aku sendiri Mas Adli. Oke. Belum, emang nggak ada rencana mau nyari MUA sendiri yang profesional keluar? Enggak. Aku ada sih teman aku yang MUA tapi ya kayak enggak deh. Enggak dulu. Oke. Mungkin kita lanjut kalau begitu. Kalau nikah paling? Iya pakai MUA kan kalau nikah ya gak sih? Oke, biar nggak repot juga kan ya, kan ada banyak yang diurus ya. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan kedua dari aku. Apakah punya tips dan trik untuk streaming di Twitch? Sudah 2 tahun, sudah pasti banyak asam dan garam. Asam dan garam. Untuk tips and triknya itu mungkin ya lebih banyak yapping aja sih. Kalau bagi aku ya, aku lebih sering yapping aja. Terus walaupun ya kadang aku suka jadi kayak captivated sama gamesnya, jadi kadang aku jarang yapping juga. Tapi biasanya yapping itu bisa gimana ya, bikin streaming kita tuh jadi ada hidup lah dalam tanda kutip gitu lah. Kayak nanya kabar gimana, kayak misalkan halo welcome to the stream gitu, welcome to the stream, terus tiba-tiba kayak nanya kabar gimana gitu. Kayak kita tuh kayak viewers yang lain tuh kayak merasa diajak ngobrol gitu di stream itu gitu sih. Dan kuncinya juga sabar gitu, sabar aja sih. Kayak aku kan awal stream kan cuma dari 2 tahun yang lalu kan. Terus aku juga baru affiliate tuh tahun kemarin Januari 2024 aku affiliate. Jadi udah hampir
8 bulan aku belum affiliate, jadi kayak gitu sih. Oh, I see. Sampai sekarang rasanya buah dari kesabarannya apakah sudah mulai berbuah, Kak Chloe? Iya, lumayan. Kayak udah ada beberapa yang Reguler. lebih rame lah dari sebelum-sebelumnya. Dan juga kuncinya juga satu lagi, aku lupa. Kita sering mampir-mampir ke streamer-streamer lain gitu, sapa-sapa gitu. Jadi kayak saling support gitu. Gimana kalau misalnya Kak Chloe tidak menyapa kemana-mana dan hanya berdiri sendiri saja, apakah menurut Kak Chloe akan bisa di titik seperti sekarang saat ini kalau Kak Chloe tidak menyapa siapa-siapa? Kayaknya sih ya, soalnya jujur yang pas awal-awal itu aku sama sekali nggak nyapa-nyapa orang, kayak aku tuh main my own business aja, kayak yaudah aku stream aja, nggak perlu kayak mampir-mampir ke orang, kayak stream itu tuh kalau kayak gitu menurut aku kurang dapet apa ya, ada viewers yang datang gitu. Kalau menurut aku ya, gitu. Walaupun udah pakai hashtag dan lain-lain gitu. Kucing. Mana tuh? Oh iya, lagi makan. Iya. Kayak gitu. Gitu aja sih. Tiba-tiba dia ke distract. Tapi ini mungkin bagi yang nggak tahu ya, cuma ini kalau di stream kan cuma kepotong gini. Iya. Di stream cuma kepotong gini. Cuma kalau di DC itu sebenarnya full Kak. Ini kelihatan pintu dan belakang-belakang. Kucingku lagi makan Kak. Gimana mau ngeliatin kucingnya ya? Kucingku lagi makan. Bentar ya, coba aku ambil ya. Oh no, aku suka banget kucing. Oh no. Makan Kak. Ini Juicy. Lucu banget hidungnya hitam. Lucunya. Ini juga Juicy. Kelihatan gak sih? Kelihatan. Oke. Annyeong. Bagus kan? Bersih. Bagus. Bersih. Betina Kak. Dia sebenarnya aku namai Juicy karena aku ketemunya Jumat siang. Juicy, oh nice. Bisa ada ini ya, kepanjangan ya, Jumat siang. Betul, aku soalnya ngasih nama kucing ini agak distract sedikit, tapi aku intermezzo dikit ya. Aku tuh kucing ada 6 Kak sekarang. Dulu awalnya ada macam-macam sebenarnya kucingku sih, tapi sebenarnya yang aku bawa ke rumah baru ini itu ada 3. Satu akhirnya dilepas ke alam liar sama tetangga, soalnya suka maling makanan di rumah makan di sebelah. Dia punya rumah makan kecil gitu loh, dan suka maling makanan. Kemudian dilepas oleh tetangga ke alam liar. Terus aku sisa 2 sekarang basically. Awalnya gitu ya, ada 2, ada satu yang oranye, ada satu lagi yang barusan yang aku angkat, Juicy. Ya, Juicy ini ketemunya siang Jumat. Kurus Kak. Kaliko bersih gini, kurus, kayak nggak ada kesepian, nggak makan segala macam. Terus nyampe ke rumah minta makan, terus aku kasih makan. Terus sampai sekarang aku urus sudah 7-8 bulan dari Januari. Kau udah mulai gemboy. Tapi kayaknya umurnya udah 2 tahunan, setahunan lebih kayaknya. Setara sama si Dora, yang kucing yang pertama kali ku urus sampai sekarang. Oh, yang aku sebenarnya betul, aku sebenarnya baru punya kucing itu dari aku pindah ke kota ini. Sebelumnya aku nggak punya kucing, terus aku punya 3 kucing awalnya. 1 meninggal tenggelam di bak mandi pas aku lagi nge-stream. Aku nggak tahu ada yang teriak. Oh no. Aku lagi nge-stream. Aku lagi nge-stream Kak, subuh-subuh ada yang teriak-teriak. Aku pikir itu kucing lain. Soalnya kucing lain tuh teriak-teriak biasanya ada yang jantan suka teriak-teriak. Kalau nyari betina, aku pikir itu yang teriak-teriak, ternyata bukan kucingku. Tenggelam itu. Oh no. Ya, dan aku nggak tahu Kak. Terus pagi-pagi dibilang sama Om, Adli nggak tahu kalau misalnya kucing Adli tenggelam di bak mandi. Terus aku bilang, nggak tahu Om. Ya, kata Om, wih, udah terbujur kaku Kak. Terus ya gimana lagi ya. Terus satu lagi jantan, penurut sekali, tapi kayaknya diambil orang Kak. Hilang soalnya pagi-pagi masih ketemu, terus sore nggak balik lagi. Dan aku kayaknya diambil orang. Terus sisa 1 orang yang sering muncul di stream. Terus kemarin ada aku pungut di pasar 1, terus dikasih 3 dari rumah utama. Ada oranye 2 kecil sama kaliko 1. Kaliko cat. Ya, terus sekarang aku punya 5 betina, 1 jantan. Wow,
Senangnya dalam hati. Awalnya aku pikir ke namanya betina, ternyata bukan. Ini kalau misalnya kalau lihat yang kebutuhan Agustus itu sebenarnya itu masuk duit ke sana juga kak. Aku kayak alokasiin dana buat beli makanan sebulan ini, terus beli pasir ini dan segala macam di sana kak. Begitulah. Nggak tahu lah ya rezeki dari mana ya. Panjangnya. Wow. HM itu harem kak. Ya macam-macam. Tapi ya orang-orang bilang sering harem. Soalnya aku pikir semuanya betina. Ternyata cuma ada satu jantan. Kita lanjut kalau begitu Kak Chloe. Apakah ada tips dan trik lain selain yang sudah dijabarkan tadi? Paling gitu aja sih. Oke. Mau dari aku ya. Kita lanjut kalau begitu. Selama 2 tahun nge-stream, apakah momen yang paling mengesankan selama streaming di Twitch? Apa free run kah jangan-jangan? Free run bisa. Aku pertama kali itu tapi kurang sih menurut aku. Tapi ya bisa salah satu momen juga. Jadi kalau untuk kesannya sih kayak ketemu banyak streamers besar sama yang kecil, kayak terus ngelihat dari awalnya tuh masih nol terus sekarang jadi besar gitu. Terus kayak bangga banget gitu aku ngelihat gitu. Terus apa namanya, terus yang kayak lebih berkesannya tuh pas di CF yang terakhir tuh di bulan Mei. Sebenarnya satu sisi aku tuh agak iri aku tuh dengan orang-orang yang tinggal di area Jawa itu, karena kalau ada event begitu kalian tuh banyak opsinya kak. Mau datang ke CF lah, mau meet up di sini, meet up di situ. Kalau kita yang ada di luar pulau ini susah, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau di Jakarta kan orang bisa reuni ya. Nanti mampir di situ dong CF 21 ketemu. Ternyata kan ketemu. Kalau misalnya lagi di luar pulau nggak bisa ya. Iya. Makanya sih. Tadi mau tanya apa ya terkait yang ini? Yang CF dan ketemu dengan orang-orang besar. Tapi betul kak, aku juga setuju. Ngelihat orang yang berjuang dari kecil dan akhirnya jadi gede sedikit demi sedikit dan emang beneran kayak kelihatan kualitas itu beda kan? Kayak kerasa, oh ya ini orang dulu kayaknya begini, kemudian sekarang udah jadi gini, deserve lah ya begitu ya. Aku juga pertama kali ketemu Mas Adli, aku masih 50 loh followersnya, aku masih cupu banget. Ya sekarang kan udah 400-an lebih ya. Aku dipungut sama Mas Adli. Aku nggak dipungut. Maksudnya aku nemu masuk ke dalam komunitas tuh salah satunya dari Mas Adli. Kenapa dengan aku? Kan Mas Adli yang nemu akun aku yang Chloe waktu pas aku main game RPG. Masih inget gak? Aku masih inget banget. Aku rek Chloe kalau begitu. Iya, Mas Adli ngeliat aku karena dari hashtag Indonesia. Padahal aku pakai bahasa Inggris ngomongnya. Aku masih inget banget. Oh, aku jadi ingat. Nggak apa karena itu adalah halnya aku nggak akan aku lupain. Jadi kayak aku sangat-sangat berterima kasih sama Mas Adli gitu. Aku jujur aku nggak ingat kak. Soalnya kak ini aku kayak agak nggak tahu mau dibilang sombong atau tidak ya. Bukan the founder kak, bukan. Nah, Bang Ali the founder bukan kak. Cuma aku tuh gimana ya? Kadang aku suka nyari orang baru kak. Kalau misalnya ketemu yang laki, itu kadang-kadang emang kayak dia tuh welcome, which is good ya sebenarnya kalau ngeliat orang dan orangnya welcome kan enak ya. Tapi beberapa kan tidak laki-laki banget, dan kalau misalnya ketemu orang baru mereka kadang-kadang bilang gitu kak. Ini pertama aku loh, atau ini pertama aku dari Indonesia loh. Dia aku kayak, iya merasa. Karena nggak tahu kak. Tapi ya begitu. Wih terima kasih banyak kak masih mengingat aku. Wih. Iya. Aku sangat berterima kasih sama Mas Adli. Dari Mas Adli aku kayak bertemu sama komunitas Glowfin. Terus aku juga pertama kali Mas Adli aku ketemu sama Kajo, Jonathan. Itu aku kedua. Aku sering mampir ke Jonathan. Aku sering mampir sapa-sapa terus ke Glowfin. Terus aku merajalela kemana-mana jadinya ketemu yang lain-lain gitu. Terus juga pertama kali sebenarnya pertama kali aku disapa streamer Indo itu Kak Hype. Aku masih ingat. Kak Hype tuh pertama kali aku disapa sama Kak Hype. Makanya aku follow Kak Hype tuh pas dari akhir 2023. Kayak November atau Desember gitu. Itu pertama kali aku sama Kak Hype. Terus gak lama Mas Adli nge-rate aku. Terus aku jadi masuk ke dalam beberapa komunitas kayak Glow dan lain-lain gitu. Gila ditemuin sama streamer-streamer besar, gimana rasanya kak? Iya gitu. Rasanya gimana kak ditemukan oleh streamer-streamer besar kak?
jujur Li, aku kayak I don't deserve this, tapi kayak merasa aku aja sampai sekarang masih inget hal-hal kayak momen-momen itu ya, kayak aku gak akan lupain sih sampai sekarang kayak hal-hal yang momen-momen itu. Jadi kayak in an honor banget gitu aku bisa ditemukan dengan streamer besar seperti Mas Adli. Anjay. Wali the Raider. Ya boleh Kak. Ada komentar tadi, memang ini 2 streamer besar panutanku. Ya, makasih Bang. Anjay. Kenapa Papa Adli ya? Bang Adli kan emang sombong. Bukan. Adli The Punguters, bukan Kak. Tapi ini aku tanya sesuatu ya. Enggak terlalu berkaitan sih, tapi pengen tanya aja. Selaku orang yang merasa berbahagia saat ditemukan oleh streamer lain, apalagi kayak kamu bilang tadi kan kamu ini jadi memorable ya. Apakah diri sendiri juga ingin melakukan hal yang sama bagi orang dalam tanda kutip kecil yang baru-baru mulai? Iya, aku ada beberapa juga yang aku menemukan juga beberapa yang masih streamer yang kecil dan aku sering nyapa, aku bukan give sub sih, kayak aku nge-sub mereka affiliate, kayak pertama kali affiliate, aku congrats gitu-gitu, kayak aku bisa merasakan hal-hal tersebut gitu. Kayak terus mereka ada beberapa yang nanya kayak gimana sih affiliate ini, apa sih teksnya apa, bla bla bla, oh begini gitu ya. Aku bisa, at least aku bisa membantu pengalaman aku sebelumnya gitu. Kayak aku ngerti banget rasanya jadi pertama kali affiliate tuh gimana. Terus kayak di rate, aku nge-rate orang yang belum affiliate tuh sangat, aku juga sering kayak gitu, kayak ngebantu streamer yang masih kecil lah gitu. Jadi kayak aku ngebantu supaya dia bisa affiliate gitu. Aku suka kayak gitu juga sih. Jadi jujur aku pengen nangis Kak. Kayak terharu kali ini, kayak apa ya? Gak tau ya, aku kayak ini something yang kayak, wih, bisa kepikiran ke sana ya. Tapi jadi perintis dan pewaris tuh beda Kak. Kayak kalau misalnya kita jadi perintis kan, dan kita tahu kan susahnya Avi, kemudian susahnya nyari komunitas, nyari orang-orang, itu kan ya, kayak capek susah, ya. Kemudian kita juga kayak pengen ngasih timbal balik kan. Iya, beberapa sih aku suka nge-rate orang, terus aku sering mampir, kayak gitulah intinya. Aku mengerti rasanya seperti itu, jadi aku kayak melakukan hal tersebut ke orang lain gitu. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan sebelumnya gitu, feel the love, feel the support in anything gitu. Betul. Mungkin mereka, mungkin orang nggak tahu kalau misalnya jangan-jangan satu sub itu mungkin bisa kayak ngasih kebahagiaan tertentu bagi seseorang, atau mungkin jangan-jangan itu hal yang paling baik di hari itu kan ya. Aduh ya Allah. Kenapa ya percakapan kita kayak gini? Apa nih komentar orang? Seru buat perintis. Ya betul. Sebenarnya kalau kita kayak bangun kecil-kecil sampai gede itu, makanya tadi pas Chloe bilang dia itu kayak ngelihat orang yang dari kecil habis itu kemudian jadi besar sekarang kan, itu kayak ada dapat rasa enak, karena enak kan ngelihat perkembangan dari yang kecil kemudian sekarang sudah mulai besar dikit-dikit dan berkembang, daripada kayak ngelihat langsung gede. Iya. Loh, aku juga ditemuin sama Adli dulu pas awal ngulik Twitch. Makasih Kak. Chloe the baik bangeters, Bang Ali panutanku, sudut buat perintis, streamer apa nih? Streamer kecil. Oke. Can relate, apa tuh? Jadi weekly motivation radio. Kan Kak Chloe, aku langsung lulus affiliate. Shit. Kokonya juga salah satu ini yang merintis, anjay merintis bareng aku. Oke, aku masih kecil Kak. Oke. Kita lanjut Kak Chloe kalau begitu. Boleh. Pertanyaan selanjutnya dari aku, momen yang paling menyenangkan dan menyedihkan selama streaming apakah? Momen ya? Apa ya? Momen yang sedih. Mungkin pas awal-awal stream ya, kayak nggak ada yang nonton gitu. Terus kayak aku kadang yapping sendirian. Aku kalau pas awal-awal tuh ya, aku tuh kan main RPG ya, aku sangat dari awal dialog sampai akhir aku ngomong, tapi kayak tak ada yang ngechat atau apa, kayak aku itu sedih sih. Kayak kadang aku mikir apakah aku tidak cukup suaraku seperti ini gitu kan. Kayak ya udah, intinya aku juga kadang mikir sudahlah, aku main game cuman have fun aja, nggak perlu ada viewers atau chat gimana gitu.
Itu sih yang sedihnya kadang waktu pas awal-awal itu. Hmm. Terus kalau yang senangnya yang tadi itu tadi ketemu sama streamer banyak. Hihi. Ini kalau misalnya lagi sedih kayak begitu jadi insecure begitu kah? Jangan-jangan kayak misalnya aku udah sepanjang-panjang ini kayaknya yapping dari tadi dan voice acting in RPG-nya tapi nggak ada yang komentar kok, kayak apa aku tidak terlalu menarik ya bikin konten? Iya. Aku gitu. Insecure Aku kesana mikir kah? gitu. Dan juga awalnya aku nggak facecam, cuman kayak foto, bukan foto sih, kayak nggak ada apa-apa. Oh ya Allah, aku lupa. Apa? Tadi ada pertanyaan dari viewer kan, tapi aku lupa. Mumpung kamu nyinggung facecam dan PNG, aku lupa. Tadi ada pertanyaan dari viewer. Abis ini aku tanyain ya. Lupa kan? I'm so sorry. Okay. Tapi kemudian kenapa memberanikan diri untuk menjadi facecam? Karena kala itu. Jadi kayak awal sih kan aku kayak nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak pede gitu ya, nggak pede. Jadi aku mikir oh ya, ada satu streamer kayak aku tuh, ini sangat berarti juga sih, namanya Jess. Itu dia orang luar, orang Kanada. Aku masih ingat banget, dia tuh sering mampir pas aku masih awal-awal. Jess Tickle. Nah itu apa namanya, dia selalu nemenin aku pas streaming. Nah aku mikir kayak udah ada nih satu orang yang sering datang ke streamer aku mikir ya udah aku facecam gitu. Ya udah, terus dari facecam ada beberapa yang join gitu, beberapa, aduh aku lupa siapa namanya ya. Namanya Sam. Itu first batch aku si Sam. Dia pertama kali dia nge-subs aku tuh si Sam. Dia orang Rusia kalau nggak salah. Oke. Kemudian dengan itu sekarang sudah mulai rutin menggunakan facecam daripada menggunakan pixel. Kalau lagi muka aku mungkin lagi jelek apa gimana, aku lagi mager, aku pakai PNG gitu. Kadang-kadang sih, tapi biasanya aku mostly pakai facecam gitu. Oke. Ada komentar Kak, kenapa berani facecam? Gue cantik gila, dunia harus ngeliat gue lah, kata Kokoge. Gak. Aku kan awalnya nggak pede, Kokoge, aku nggak pede awalnya. Dan aku tidak se-glow up ini, anjay, slebel. Gak. Mari Kak, kalau begitu sudah ada, tadi ada pertanyaan dan aku lupa, mohon maaf. Literally benar-benar lupa Kak. Ayah Saika tadi menanyakan apakah akan buka Komis Pixel, dan aku lupa menanyakannya sudah setengah jam. Oh no ya, Komis Pixel aku belum tahu ya, karena aku masih in real life juga. Tapi ada beberapa yang aku pengen aku bikin pixelnya, tapi nggak aku kasih berapa netnya, dan aku suka bikin pixel gitu. Kayak beberapa ini aku bikin. Kamu bikin itu as in fan art begitu kah? Hah? Apa? As in fan art begitu kah? Fan art itu apa? Kayak art gratis dikasih ke orang-orang tertentu? Iya. Enggak ya tertentu tuh ya sih. Tapi kayak salah satunya waktu itu Glovin, dia abis kayaknya dia anniversary apa ulang tahun aku lupa. Jadi aku bikin art buat Glovin gitu. Terus sama UI aku bikin, terus aku kasih gitu ke dia gitu. Ini otodidak sendiri? Iya, aku otodidak belajar selama 4 bulan apa bikin pixel art. Oke. Ada banyak komentar Kak yang mau di chat room, apakah mau diterima ditolak? Apa nih? Apa yang diterima? Tuh Kak, gratis, aku mau. Aku maunya prabot. Boleh, kirimin aja itunya, apa PNG kalian. Nggak tahu aku kapan bisanya. Karena gratis jadi nggak boleh maksa kapan cepet lambat ya? Benar. Nah, kan kalau itu kan biasanya deadline-nya 2 minggu atau seminggu atau berapa gitu kan. Tapi ini nggak, aku sebisa aku aja gitu nanti. Aku ada pikiran sih ada bikin 1 orang. Oke. Kenapa tersenyum? Kenapa cengengesan Kak? Lanjut. Ada komentar keren banget Kak Kelui, kata Kokoge. Terus ada tanda seru mau. Nggak ada Kak, beda channel. Nggak ada. Ini bete mau tanya sesuatu dong. Ini pixel yang di sebelah ke
Kiriku ini yang ditunjuk itu iya, bikin sendiri. Iya bikin sendiri. Ada beberapa sih yang aku bikin semuanya. Kadang yang emot juga aku bikin sendiri. Emot Aku ada emot nih, salah satunya seperti ini. Cangkaman Gidario. Tuing. Maaf ya aku nge-read inian banyak dah. Itu. ini bikin sendiri. Wih, bagus Kak. Sendiri. Iya, sendiri. Sebentar ya. Aku mau lihatkan ke publik biar kelihatan. Sebentar ya. Kenapa tuh? Apa komentarnya? Sebentar. Belum baca. Bentar ya. Mari. Oke. Aku tadi lupa pertanyaan ini ke Ayah, tapi tadi Ayah tanya ini. Sorry Ayah, aku literally lupa tadi tanyaan ini Kak. Ini contoh emot yang di channelnya si Chloe. Bagus Kak, ini bikin sendiri? Iya. Semua? Sendiri. Iya. Termasuk animasi? Animasi itu kan dari Twitch-nya Mas Adli. Sekarang udah bisa animasinya tuh langsung dari ada beberapa yang aku nggak animasi, aku animasiin sendiri. Yang animasi ini yang crying ini kamu bikin sendiri kan detailnya? Kill. Aku pikir tadi kikil, ternyata kill. Mana ya yang animasi sendiri tuh yang ini crying kayaknya sendiri. Soalnya bikin hujan ini nggak bisa pakai Twitch kan ya? Itu dari Twitch langsung. Nah ini nih 2 ini aku ini baru bikin animasi sendiri. Eating sama satu lagi apa? Ngopi. Oh, iya, ngopi. Bagus Kak. Bagus Kak, saya suka. Kenapa cheer badge-nya babi? Kenapa badge cheer-nya babi? Badge Cheer. Kalau cheer, kenapa badge-nya babi? Cheers yang mana ya? Yang ini Kak, yang aku liatin di stream. Bentar, aku kayaknya delay deh. Kalau nge-cheer kemudian ada itu loh, ada kayak ada VIP segala macam. Kenapa babi? Oh, itu aku masih terobsesi, aku masih terobsesi sih. Itu dulu sebelum bikin emot ini aku iniannya Seven Deadly Sin. Nah, Seven Deadly Sin itu ada babi si yang Borhead tadi. Aduh, aku lupa namanya siapa. Lupa namanya siapa. Ica. Kata Lea namanya Ica Kak. Kupikir Anda suka babi Kak. Apakah Anda suka babi Kak? Tidak dijawab Kak. Kenapa? Apakah Anda suka babi Kak? Suka. Serius? Iya, suka. Serius? Iya. Oh, oke. Makanya Reklo itu babi. Aku udah bilang. Tapi aku nggak tahu Kak, kamu tuh suka babi. Aku suka. Kan tadi pertanyaannya kamu tuh nggak suka makanan apa aja. Kan aku nggak nanya makanan kesukaanmu apa. Sorry, aku nggak tahu Kak. Literally nggak tahu. Aku tiap pagi sama Chloe diajak makan babi terus udah sesat. Tapi beneran serius. Oke, yuk Kak, kita ganti listin lagi ya. Oke. Bentar ya, baca komentar. Tadi apa komentarnya? Nggak sia-sia Kak Chloe belajar pixel art tiap hari kena marah. Sekarang udah jadi maestro. Siapa yang marahi? Belajar sama siapa? Skip Mas Adli. Siapa yang marahi? Mas Adli. Dimarahin siapa? Siapa sih? Mas Adli. Tolong pukul awas aja nih abis ini. Terus ada komentar luar biasa geser kali ini ultra talented. Asli Kak. Dia kalau review kita nggak denger di awal mungkin ya. Dia punya banyak talenta Kak. Suaranya sudah jadi voice over di lebih dari 500 project. Mungkin kita sudah pernah dengar di YouTube, Spotify dan segala macam. Tawan, Ichiban Sushi. Aku tidak tahu. Like I literally have no idea selama ini kalau saya dia banyak project kayak gitu Kak. Jangan masih itu rahasia. Udah kebaca Kak, terlambat. Terus pulang diajak mabok ya kata Ayah. Ya Allah. Enggak, aku gak pernah mabok. Pernah saya kayak enggak yang gimana gitu. Habis sama babi atau enggak. Oke.
Bodoh. Tadi udah komentar kak, aku imut aku diam kata Peter. Kenapa aku imut aku diam? Nggak tahu, itu dia suka kayak gitu kan. Aku imut, aku diam. Baik, kita lanjut kalau begitu kak. Pertanyaan dari aku selanjutnya. Kalau bisa membandingkan diri sendiri selama 3, 6 bulan, 12 bulan atau setahun bertahun-tahun lalu, apakah yang bisa dibandingkan? Selain update laptop dari ke PC? Jujur aku emang udah mulai berubah 3 bulan ini. Apanya yang Lebih berubah? sering main lebih sering main games co-op sama teman-teman di Twitch, sama teman-teman di komunitas DC. Karena sebelumnya aku sangat-sangat, bukan jarang sih, kayaknya aku bisa dihitung pakai jari untuk main co-op tuh dulu ya, pas tahun yang lalu. Aku jarang kayak main co-op sama teman-teman. Nah, untuk 3 bulan ini aku udah sering co-op. Kenapa ketawa? Aku tahu gara-gara ini kak komentarnya. Berubah jadi Power Ranger, jadi Ultraman kata orang di chatroom. Iya, jadi gitu. Jadi kayak dulu tuh aku lebih kayak main solo game, solo RPG, kayak lebih kayak nyapa-nyapa orang gitu. Nah, nggak tahu kalau itu tuh bad atau good things ya bagi kalian. Tapi kalau sekarang tuh lebih bonding sama viewers dan saling support sama streamers sih gitu. Gitu aja sih. Kalau untuk sekarang kayak aku bisa melihat perubahan aku gitu. Ini selain update ke PC yang notabene pasti jauh lebih baik ya sekarang performa gaming segala macam. Apakah ada yang lain yang diperbaharui? Enggak sih. Kamar baru, setup baru. Kalau nggak salah dulu kamu nge-stream di itu kan, di yang latar belakangnya kayak orang foto produk di toko online. Foto produk online. Kalau di Tokopedia kalau misalnya ada foto produk kayak HP, jual laptop kan fotonya kayak ada latar belakang. Iya. Yang gelembung-gelembung itu ya. Nah, jadi dulu tuh aku streamnya tuh di sini nih mejanya nih. Ini meja, bisa ngeliat nggak sih di stream itu? Kayak ini meja. Ini terus kasur di belakangnya tuh jadi meja dulu begitu. Iya, dulu kasurnya di sebelah sini. Jadi kayak vice versa gitu balik. Terus aku pindah lagi di sebelah situ. Nah, di sebelah situ tuh yang kotak-kotak yang tadi kata Mas Adli apa background HP, itulah background buat produk ya. Ini itu di sini dulu. Tapi aku pindah lagi jadi di sini sekarang terakhir. Kenapa memutuskan untuk yang setup di tempat saat ini di posisi sekarang? Karena sebelumnya kan di sebelah situ ya sempit untuk nggak tahu, kayak mungkin karena apa kamar aku sempit ya, jadi kayak ini sih yang gede nih, si kasurku gede, jadi kalau misalkan setup kayak sebenarnya yang belakang produk itu aku susah buat tidur, dan aku pengen, karena kan kayak mau tidur tuh kita sambil nonton TV atau gimana gitu kan. Nah itu nggak bisa kalau yang setup yang sebelumnya. Jadi aku mikir bagaimana kalau aku pindah lagi setupnya ke sini, tapi bukan yang ke situ yang balik lagi. Jadi kayak aku balik lagi ke sini deh gitu. Beda inian gitu sih paling. Ini sekalian untuk antisipasi seandainya nanti di masa depan ada game-game jump scare lagi, kalau misalnya terkejut kamu terlemparnya ke belakang ya, ke kasur ya. Sumpah itu klip lucu. Gitu. Tapi kayak ada beberapa tadi pas di stream aku lempar ke bawah. Agak lama kak. Ke bawah gitu. Terpentalnya 3D sampai dunia nyata. Udah kayak itu kak, bioskop di Jakarta 4D yang kesiram air kalau misalnya ada film. Kita balik kak, ada komentar tadi 3 bulan yang lalu kenapa nggak pernah main bareng teman-teman kak Chloe? Skip ya. Ini kalau misalnya dulu lebih ke solo begitu kah? Dan nggak terlalu banyak suka main sama teman-teman. Iya. Atau cuma kalau main di offline doang tapi nggak terlalu ikut di stream. Sekarang kan kalau dari implikasi kayaknya di stream ya mostly. Iya. Kalau dulu ya lebih sendiri aja sih, kayak sering mainnya sendiri gitu. Main RPG sendiri dan aku jarang berinteraksi juga sih. Sama viewers sama jarang say hi sapa-sapa gitu. Oke. Ada komentar kak, asik kan jadi Kamen Rider nggak sih kata dia Chan. Gue ada komentar juga nggak dibolehin ya kak. Ini kayaknya aku tahu arahnya kemana. Kenapa jarang say hi kak? Ini maksudnya jarang say hi itu jarang say hi ke penonton kak, atau jarang say hi ke sesama streamer? Para penonton ya, jarang say hi, jarang mampir sih tepatnya.
Oh. Oke. Kita lanjut Kak kalau begitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari aku, apakah sudah ada pencapaian ya sejak streaming di Twitch? Pencapaian. Udah sih kayak affiliate itu sebenarnya sih sebuah pencapaian menurut aku. Oke. Selain Avi apakah ada yang lain? Belum ada sih, paling aku kayak mau fokusin freelance aku ini yang tadi website itu pencapaian kan ya. Nanti aku mau bikin website yang udah full jadi. Terus nanti aku kepikiran juga mau bikin watch party di DC yang tadi Final Fantasy itu. Kayak setiap minggu aku mau adain gitu. Kayaknya keren, seru gak sih gitu. Terus kayak Tiap mungkin minggu? adain retro games. Iya setiap minggu, mungkin. Setiap minggu? Tidak capek Kak kayaknya. Nah itu kan kita nggak tahu gitu. Terus adain juga kayak retro games nostalgia kayak setiap hari Jumat gitu, kayak Friday with Retro Chloe gitu, kayak video. Boleh, sudah ada jingle ya. Boleh, sudah ada jingle ya. Gitu dong sih, itu planningnya doang, atau kapan dilakuinnya. Oke. Ih, aku kayaknya perlu bikin begitu juga, aku contek ah. Go, yay. Bikin jingle. Sekarang kalau misalnya aku tanya sama Chloe mau komis tertentu kan gratis ya? Kan belum ada red card ya? Iya. Aku kan bisa itu ya, aku bisa tanya kan, minta tolong bikinkan itu dong, jingle transisi antar area begitu. Kemudian aku bisa tolong regular streaming schedule with Adli. Kemudian kan nanti jinglenya voice overnya dari Chloe kan gratis. Boleh, tapi nanti di masa depan kan aku kena blackmail ya. Dulu kita nggak ada perjanjian itu Mas. Bayar. Weekly Midnight Radio with Mas Adli. Boleh. Ada komentar. Ini si Ryuki kayak dari tadi sering banget tipe look lul Kak, lul. L-nya 2 ya? Kak. Ya betul. Dulu ada yang mau minta Chloe bikin VO buat Ridiman, ditolak mentah-mentah udah. Siapa tuh? Dulu ada yang mau minta Chloe bikin video buat redeem. Kamu tertawa tapi kamu gak ingat siapa? Agak lucu Kak. Kenapa kamu tertawa kalau begitu? Ini ketawa palsu. Aku ketawanya yang tadi ini, yang tumpahkan semua Chloe. Oh iya, aku salah baca. Salah Kak. Sudah fitnah atau salah? Oke. Yes, komentar apa lagi ya? Udah ada pencapaian insentif kata Peter Wongso. Insentif apa? Astagfirullah. Insentif apa? Insentif apa? Ada project kah? Kan kalau misalnya ada project-project tertentu kadang-kadang ada pendanaan ya, kan insentif ya? Iya. Oke. Ada komentar Kak, aku nggak paham tapi kayaknya paham, tapi ya udahlah kata Jungtan. Terus ada komentar juga, tumpahkan semua Chloe. Jangan Kak. Ada komentar Tibo karena sambil nyicil bikin freebie sambil nonton WMR. Oke. Anjay, boleh. Siapa Nopal? Siapa Nopal? Si Nopal kalau Streamer Mas Adli nggak tahu. Kayak pernah sering kesini juga deh ke. Siapa Nopal? Nopal ZZ itu kan? Nori? Siapa Nori? Ya udah gitu. Tidak ingat Kak. Durasi. Tidak ingat Kak. Ya wes lah kalau begitu aku lanjut ya. Ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir di segmen kedua Kak. Apakah punya golden plan di masa depan? Wih, baru setengah 12. Wow. Kita mulai jam 9 Kak. Udah lama ya? Iya. Udah 2,5 jam dan sekarang jam setengah 12. Aku tidak menyangka. Biasanya ini di ujung stream segmen kedua ini kita udah masuk jam 1 kurang. Ternyata sudah segini. Enggak, ya? Sebentar ya, mau intermezzo sedikit aja ya. Soalnya kalau WMR kan aku biasanya tepat waktu jam 9 lah ya basically, kalau misalnya tidak ada halangan teknis segala macam di belakang. Cuma biasanya kalau di segmen kedua begini aku masuk ke jam setengah 1 itu baru mau mulai break. Ternyata kita masih jam setengah 12 Kak. Bagus Kak, bisa tidur cepat. Atau emang akunya aja nggak banyak ngomong ya, jadi lama, jadi cepet gini, nggak tahu deh. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Kualitas itu tidak ditentukan oleh banyaknya YP atau tidak Kak. Kita lanjut kalau begitu Kak. Aku tidak tahu tapi Nori yang mana, nanti aku tanya lagi pas break ya. Pas break kita bisa gunjing Kak. Gunjang ganjing, boleh.
Kita lanjut Kak, ini pertanyaan terakhir aku di segmen kedua. Apakah punya goal dan plan di masa depan? Apakah punya impian dan harapan yang belum terrealisasi? Partner plus sih. Kenapa partner plus bukan partner? Beda ya? Bukan Beda partner dong. plus sama Partner ya? plus itu kan 60-40 ya. Kita itu kan ada 3 tier ya basically. Ada affiliate 70-30, ada partner plus 60-40, ada partner 50-50. Kenapa targetnya bukan partner tapi partner plus? Jangan-jangan kamu pikir partner plus itu lebih bagus daripada partner? Iya. Aku pikir Kebalik. itu. Kebalik. Oh, kebalik ternyata. Oh my god, aku nggak tahu. Aku nggak terlalu. Cuman kayak, wih partner plus bisa ini gitu. Terus dapat verification gitu, kayak keren deh. Ya nggak sih? Dapat verification nama gitu kan. Misalkan kalau lagi chat ke orang dapat verification. This account is verification gitu. Kayak udah ada tanda cingkring gitu. Kamu di Twitter langganan Twitter Premium? Enggak. Oh, di sana tidak tertarik dengan centangnya kan? Kan bisa berbayar. Enggak sih, aku kebanyakan retweet ini yang kucing sih. Kebanyakan kayak ini juga. Kalau kamu suka retweet kucing, seharusnya bisa mutualan sama si Diechan sih. Dia suka kucing. Soalnya aku mutualan sama Diechan dan basically isi timeline followingku isinya Diechan aja yang retweet kucing sih Kak. Terus siapa lagi yang suka retweet kucing di followingku ya? Banyak sekali Kak. Jadi kalau misalnya follow sama si Diechan mungkin bisa sama-sama saling menggemari kucing. Soalnya si Dia suka nge-retweet kucing Kak, baik foto atau video lucu-lucu. Ya maaf, gak apa-apa, aku gak nyalahin Kak. Aku cuma ngasih tahu doang. Gak perlu Kak. Kenapa? Lebih bagus karena ada plusnya. Tapi salah Kak. Dia sebenarnya yang tepatnya yang tadi Kak. Tapi kok dibilang kayak guru? Tapi begitu Kak. Soalnya partner itu lebih tinggi daripada partner plus sebenarnya. Terus ada komentar lagi. Percuma dapat centang di Twitter, akunku meninggal. Kan Anda beda konteksnya. Koko kasihan banget. Kita lanjut kalau begitu Kak. Selain goal dan plan ingin menjadi partner, apakah ada goal dan plan lain? Sama aku beberapa pengen bukan nambah sih, kayak upgrade equipment aku, kayak kamera aku mau aku upgrade, terus kayak mic. Sekarang pakai apa Kak? Apanya? Kameranya. Mic. Kameraku apa ya ini bentar guys. Maaf guys. Namanya aku lupa. Kamu ini aku tanya begini dicek dibuka dulu. Iya. Ya Allah lawaknya. Rapuh. Rapuh, namanya ya jadi Rapuh. Kelihatan. Rapuh. RAPOO. Ini merek apa? Wih, mahal. Enggak ada. Aku belinya 200-an. Hah? Aku cari di Google ini 1 juta. Itu berarti Rapuhnya yang versi mahal. Aku yang 200-an belinya. Oke, ada komentar Kak. Udah nggak pakai handphone berkamera ya Kak Chloe? Keren. Itu. Ini antara nyindir ya. Dulu aku pakai handphone Mas Adli, HP ini kamera HP iPhone langsung. Tapi kan kalau misalnya pakai HP itu kan terbatas ya. Dia mahal kan? Bukan mahal, panas. Mau ngomong panas malah mahal gara-gara bahasa chat mahal. Oke, rapuh itu alat makan sendok dan rapuh, garpu. Yang mahal itu rapuh. Kalau kami rapuh. Oke. Anjay. Ada komentar Kak, gas lem biru OBS bot kata Peter Wongso. Kamu kalau misalnya mau ganti webcam mau kemana? OBS bot itu kan mahal ya, kalau nggak salah. OBS bot. Ya. Lem biru OBS Rabu bot. Rabu Kamis Jumat Sabtu. Boleh. Kenapa mau ambil webcam apa Kak kalau misalnya mau ganti? Sebenarnya pengen yang kalau bisa sih pakai kamera ini ya yang pakai kamera literally kamera. DSLR. Ya DSLR. Pengennya sih ya kalau ada uang ya. Aku pribadi kayak rapuh itu kayak fragile gitu nggak sih? Ya rapuh kayak rapuh. Tapi ya. DSLR itu kan kalau misalnya pakai DSLR itu tahannya sebentar ya. Aku mikirnya gitu ya. Soalnya dulu aku pernah cobain konferensi pakai DSLR dan itu dia kayak mesti pakai baterai gitu loh. Dia nggak bisa dicolok langsung gitu kayak kita ngecas gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita capture webcamnya dia itu kayak cuma tahan sejam 2 jam tergantung baterai. Nanti kalau udah habis mati terus ganti baterai dulu baru hidup lagi. Nggak tahu itu konsepnya gimana kalau pakai digicam ya.
Kalau streamer favorit aku yang Karkala itu pakai DSLR kayak bagus gitu jadinya. Oh, ada adapter ya bisa listrik. Oh, oke. Aku tidak tahu Kak. Ketahanannya, Tahanan. betul. Soalnya kadang beberapa ada kamera zaman sekarang berdasar tuh mirrorless bisa webcam, oh, aku tidak tahu Kak. Oh, oke suaranya OBS bot. OBS bot tuh yang kayak gimana ya? OBS bot itu yang kamera. bisa, betul, yang bisa kayak muter-muter dan ngikutin yang fokus. waktu itu kamu inian ya? Gak. Kalau nggak salah dia petak gitu loh, dan dia bisa ngikutin fokus kemana boleh. objek, subjek. Kalau mirrorless sekarang bisa juga USB bisa sambil ngecas. Oh, oke. Tapi pakai baterai dummy, jadi sambil dipakai sambil dicas, aku kembali ke pohon lagi. Kenapa tiba-tiba jadi monyet Kak? Why? Kenapa harus kembali ke pohon? Kembalilah ke peradaban. Itu yang kemarin aku bilang di stream Kode Joy pakai baterai dummy, udah jadi bikin kamera langsung jual listrik. Oh, oke. Dasarnya lebih boros di baterai. Nah ya, aku mikirnya begitu Kak. Kamu webcam itu kan sebenarnya nggak gede-gede banget ya menurutku. Sebenarnya aku kayak pengen tanya ini juga. Aku kan ini webcamku 1080 Kak. Ini Logitech. Kalau nggak salah 400. Logitech. Kenapa nggak ambil yang kayak begini aja? Kenapa harus targetnya DSLR ya? Soalnya kan webcam di overlaymu tuh kan kecil ya, dan nggak bakal kelihatan HD banget kan. Kalau misalnya paling gede itu paling di sesi just chatting kan. Jadi kalau misalnya beli yang kayak wah banget, apa tidak rugi ya? Ini aku nanya secara pandangan ya. Nah mungkin ada kemungkinan nanti kalau misalkan aku udah beli amin gitu ya DSLR, mungkin aku bakalan ganti kayak pas gameplaynya aku lebih lebar dan lebih di rombak lagi sih paling nanti. Supaya bisa jadi lebih terpakai begitu kualitasnya. Jadi terpakai. Aku nggak pakai yang kecil karena kecil ini karena ini kamera yang beginilah. Kecil. Oke. Ada komentar Kak, makin mahal lensanya bisa kelihatan makin cantik. Betul. Makanya artis K-pop kalau misalnya di foto juga kayak gitu kan. Kalau udah beli kamera baru kabarin ya Kak Chloe, aku mau minta hibahan webcam secondmu. Boleh. Oke, kita balik Kak kalau begitu. Apakah ada impian dan harapan yang belum terrealisasi? Itu aja sih Mas Adli, sama apa lagi ya? Mungkin bisa ketemu beberapa streamer lagi. Aku pengen ketemu yang belum aku pernah ketemu gitu, kayak Mas Adli. Ini secara tidak langsung apakah bilang kalau misalnya bosan ya ketemu dengan orang-orang itu aja ya? Enggak. Malah aku sering ngajak yang sering ketemu. Oh, bukan. Enggak dong. Jangan ngerosting guys. Gitu. Oh gitu, Chloe bosan. Aku pikir kan begitu ya. Mungkin bosan jadi kayak pengen ketemu yang baru gitu kan. Masa sama itu doang ya? Aku suka sama kalian. Oh gitu, Chloe itu kan. Ini yang sering ketemu aku, Bu Ai sama Kokoge. Ya betul, aku harus bisa kompor Kak, mencari celah di balik celah. Baik, kalau begitu mumpung belum ada pertanyaan lagi, aku balik ke pertanyaan sesuatu Kak. Tadi ketinggalan mau tanya. Tadi kan masalah webcam. Kalau masalah mic dan monitor sekarang pakai apa? Jujur Li, aku sekarang pakai mix, pakai ini sih, pakai sekalian sama headphone ya. Ini aku pakai mixnya di headphone ini. Oh my god, it actually sounded so good though. Ini? Iya, aku pakai ini. Aku pakai ini dari tadi. Bagus kok. Kayaknya Kak Tobi pakai ini deh. Tobi One. Iya, nih. Ntar aku buka ininya. Buka? Iya, tuh. Kak Tobi pakai ini. Soundcore ya? Aku lupa. Aku dibeliin sih sama kakak ipar. Oh, tapi logonya kok kayak Soundcore ya? DBE. DBE. Guys, ada yang tahu kan? Aku lupa soalnya kotaknya ada di lemari. Beats by Dr. Dre. Bukan, itu bukan Beats, bukan itu beda logo. Iya Kak, DBE ini logo DBE, kamu bukan Beats. Sembarang. Ya Tuhan. Tadi mau tanya apa ya? Terus sekarang kalau misalnya ganti mic apa? Mic kayak punya aku ini, kayak yang stand satu. Boleh, atau apa ya? Mic yang bagus tuh.
Siapa ya, streamer siapa ya, aku kayak ini mic-nya bagus banget. Siapa ya, aku lupa Mas Adli. Bentar. Mungkin Mas Adli boleh coba suaranya. Suara Mas Adli, nah itu boleh kayak gitu. Mas Adli berapa harganya? ini 600-an Kak. Soalnya aku belinya yang warna pink. Kalau belinya yang warna hitam kayaknya 500-an. Ini warnanya pink Kak. Oh, pink kayak kuning? Soalnya kameraku tidak bagus Kak. Bentar ya, coba aku liatin ya. Logi. Kameraku di kamar ini belum bagus Kak pencahayaannya. Kadang-kadang nggak jadi. Tapi ini kameranya nggak bagus. Cuma ini jauh lebih bagus ya kalau aku ngeliat klip-klip aku sejak pindah. Dulu soalnya kayak gurun pasir Kak, kayak putih dan abu-abu gitu loh. Awalnya sebenarnya aslinya kayak gini dan gini Kak. Tuh nggak bagus kan kameranya. Oh iya. Jadi nggak kelihatan dia pink gitu loh. Terus aku kayak ganti preset Kak, ditambah apa ya kemarin dikasih orang, disuruh tambah temperatur, disuruh kasih kontras yang aku nggak tahu. Terus jadinya begitu Kak. Sekarang sudah pakai ini. Jadi lebih bagus ya. Iya betul, lebih hidup kan. Aku kayak nggak mati kayak tadi. Tadi kan kayak gelap, kayak bentar lagi udah mau deket. Tapi sekarang kan lebih hidup. Tujuannya itu loh saya bilangnya. Lebih berwarna seperti. Ya betul. Aku gitu ya. Lanjut. Ya. Kalau aku sekarang mikrofonku ini aku Tron Max Kak. Aku belinya warna pink karena suka warna pink. Dia ada warna hitam tapi harganya 500-an ribu. Tapi aku beli warna pink. Yang warna pink ini ya sama aja warnanya doang. Dan dia kata kalau tidak salah Fantek Leviosa. Dia bilang Baba itu Kak. Tapi aku bukan Fantek, aku Tron Max M4 kalau tidak salah. Ini kalau tidak salah mereka itu ada fitur, bukan fitur, dia kayak bisa menyumbang ke aku baca Fantek Leviosa, bukan aku berkata-kata kasar. Bukan. Kidang kiding, kadang kiding. Bukan Kak, aku baca judul. Aku baca produk. Tapi ini Tron Max yang pink Kak. Kalau tidak salah beda speknya ya, baru diingatkan tapi ada beda spek dikit doang. Dia kalau nggak salah ini bisa 96K kayak studio kalau nggak salah. Tapi yang hitam 48K maksimal. Tapi aku ambil gara-gara pink sebenarnya begitu Kak. Dan aku nggak tahu dia tuh bisa ada menyumbang ke donasi kanker payudara kalau tidak salah. Tapi aku tidak tahu ternyata ada opsi itu. Di kotaknya tertulis itu. Setiap pembelian Anda langsung memberikan donasi kepada komunitas kanker payudara gitu loh. Tapi aku tidak tahu ternyata ke sana arahnya. Sungguh family friendly. Tadi nggak tahu Kak. Aku baca judul. Bukan baca itu ya. Salah. Ini BTW ini suaranya sudah pakai VST. Kalau tidak pakai VST seharusnya seperti apa? Seperti ini Kak. Ini suara asliku tanpa VST. Tapi suaraku kedengaran sekarang di Discord ya. Itu aku ganti. Sebentar ya Kak Chloe. Boleh. Tapi nanti muka Kak Chloe juga nggak kelihatan. Nanti aja mungkin pas break ya. Biar kelihatan bedanya. Tadi ada komentar Kak di atas. Kayaknya DBE mereknya Paleo Japanicus Beats by Dr. Dre. DBE kok kayak sama kayak headphoneku kata Bang Randy. Kadang kameranya kiding. Iya betul. Kameraku yang tadi Kak. Kita lanjut kalau begitu. Habis Kak. Tadi mau tanya apa ya? Oh satu lagi Kak sebelum masuk ke break. Monitor sekarang cuma satu. Ya, Samsung. Kenapa satu? Karena satu. Maksudnya kayak aku belum ada. Iya, kenapa tidak langsung beli dua? Karena ini sebenarnya monitornya itu dari dulu sih. Maksudnya kayak bukan bekas sih, gimana ya? Aku nggak beli, tapi udah lama ada di rumah gitu. Oh, sebelum ada asli. Udah ada monitor ini gitu. Ini monitor gitu, kayak TV datar gitu. Oh, bukan monitor as in bener literally dibikin untuk PC, tapi kayak monitor TV datar gitu. Iya, tapi bisa buat PC gitu. Tuhan monitor daripada Kak Chloe ya? Enggak begitu. Enggak gitu.
Makanya kadang kalau chat lihat di laptop gitu, laptop kerja. Tahun-tahun kita nggak ada Kak monitor yang udah datar, masih cembung. Ya astaga. Monitor yang cembung, astaga. Masih inget banget. Aduh Tuhan. Ada komentar, 2 keinget Pak Vincent. Kenapa dengan Pak Vincent? Hibah, aku pikir tadi monitor yang kayak begini. Kalau misalnya ada rencana dana lebih, apakah mau beli monitor 1 atau langsung 2? 2 juga boleh sih. Kayak ini aku mau taruh di ruang tengah. Jadi kayak beli sobek gitu. Amin. Oke, ini monitorku 2 Kak. Monitor di atas 1 dan di bawah 1. Tapi sekarang susunannya itu atas bawah. As in aku lihat chat di sebelah sini, lihat kamu di bawah sini, lihat OBS di sini Kak. Untuk UMR. Jadi kenapa nggak kiri kanan gitu Mas Adli? Awalnya aku juga kiri kanan. Abis itu aku beli bracket. Kemudian si Kokoge ngasih foto, dia nyusun monitornya atas bawah Kak. Terus aku kayak mikir, nggak sakit ya kepalanya, aku pikir. Terus aku cobain ternyata tidak Kak. Oke. Oh enggak ya? Boleh juga sih atas bawah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang chat di atas langsung kelihatan. Daripada pakai laptop di kiri atau di kanan kan susah ya. Mungkin karena nanti ada yang ngechat nggak kebaca Kak. Udah lama orang yang udah pergi baru nanti kebaca kan, kasihan. Iya. Boleh. Pertanyaan barusan kok kesannya Adli kayak sales monitor. Enggak, aku ngasih tanya-tanya aja. Aku nggak jualan Kak. Oke. Ada komentar, jadi ini pakai TV apa gimana? Iya, TV datar nih basically kan yang dipakai sekarang. Tadi. Jadi bukan monitor PC begitu bah. Kayak TV datar yang mungkin 500 jutaan. Yang itu kan ya kira-kira. Di rumahku juga ada soalnya Kak. Kayak merek Sharp. 500 juta. Ribu. Aku dengarnya 500 juta. Bukan 500 juta. Bukan. Bukan. Kayak aku kan yang denger 500 juta. Bukan kayak harga-harga 500 atau 1 juta begitu loh. Aduh ya Allah, aku malah kefitnah. Tapi soalnya di rumah juga ada kayak gitu kan. Gak tahu apakah harganya belinya second atau tidak ya. Cuma aku mikir 500 sampai 1 juta. Begitu lah kira-kira ya. Nah, mumpung dari aku belum ada pertanyaan lagi dan dari viewer sudah habis, kita break lagi kalau begitu. Kak Chloe. Kenapa? Gerah ya? Enggak apa Kak? Kita lanjut kalau begitu Kak. Setelah ini ada AC, ada kipas angin juga. Banyak juga di kamarnya. AC aja sih, aku nggak nyalain kipas nanti paling siang pagi. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Setelah ini mau break sebentar, ada 3 lagu sebentar ya. Ayo guys, request guys. Sisa 1 slotnya kalau mau request. Ada 3 lagu Kak. Ada request dari Aya Saika, Gogo dari BTS. Kemudian ada request dari Lea Kill, XD dari Heroes dengan Beautiful Life. Ada request dari Jungtan, Day6 Meltdown. Oke. Anjay, Meltdown, GG. Selama ini Tips Cihui adalah Adli nyawa diri sendiri biar kita viewer ikutan happy dan selebrasi. Me? Oh no. Tidak Kak, untuk apa? Tidak ada uang sebanyak itu saya untuk menyawer Kak. Request dari Peter, ya nggak apa-apa. Tapi kan yang request kamu Kak. Jadi saya harus acknowledge Anda selaku yang menggunakan Kak. Gitu. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya. Sementara kita break sebentar. Cihui kalau dari diri sendiri ketahuan dari sini, jadi bukan diri sendiri. Oh. Langsung dibuka oleh orang dalam. Mari, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.